Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi internet teleponi. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan menjelaskan apa itu internet teleponi. Baik, internet telepon tidak sama seperti email yang menggunakan layanan yang disediakan. Internet telepon membutuhkan sebuah jalan yang mendukung untuk berkomunikasi real time antara dua atau lebih antara pengguna yang terlibat dalam satu panggilan. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa syarat utama untuk memakai telepon internet adalah dengan satu set sinyal protokol yang mendukung untuk melakukan panggilan atau call. Juga memerlukan fitur dinamis untuk penggunaan lokasi dan negosiasi dari satu set ke set yang cocok, serta dari kemampuan yang mendukung oleh pengguna perangkat yang terlibat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu SIP. SIP menyediakan layanan untuk lokasi pengguna, pembentuk panggilan atau sesi, dan manajemen partisipasi panggilan. Hal ini adalah Simple Request Response atau juga dikenal sebagai transaksi protokol. Dan hal ini didefinisikan dalam RFC 2543. Seorang pengguna perangkat dapat mengatur panggilan dan mengirimkan pesan permintaan. Hal tersebut juga dapat dikenal sebagai komen atau metode atau perintah atau metode. Pengguna dari perangkat yang dipanggil dapat merespon dengan mengembalikan respon yang sesuai baik permintaan pesan terkait dengan masing-masing akses jaringan, perusahaan jaringan, kampus, dan sebagainya. Sebuah kedua server yang disebut sebuah proxy yang server untuk yang semua SIP invite pesan dikirim. Di dalam sosok kita menunjukkan ini sebagai PSA dan PSB. Setiap tuan rumah tahu pada alamat IP dari server proxy lokal. Juga proxy server yang tahu nama SIP dan alamat dari setiap pengguna yang adalah saat login di dalam situs dan alamat IP dari para pengguna tuan rumah perangkat. Biasanya yang terakhir yaitu ditentukan menggunakan ARP. Baik, di dalam SIP ini terdapat dua gambar. Nah, penjelasan dari gambar tersebut adalah saat menerima permintaan undang dari host pemanggil, PSA pertama kali membaca nama atau alamat SIP dari kolom to di header pesan dan melanjutkan untuk mendapatkan alamat IP dari server proxy untuk company.com atau PSB menggunakan layanan nama domain atau DNS. Setelah menerima ini, SIP di PSA mengirimkan pesan permintaan invite ke PSB. Yang terakhir pertama membaca atau alamat SIP dari kolom top di header pesan dan menentukan dari sini pertama current saat ini masuk di lokasi ini dan kedua alamat IP lokal dari host yang dipanggil. Kemudian menggunakan alamat IP untuk mengirim permintaan undang ke host yang dipanggil dengan asumsi yang terakhir dapat menerima panggilan pesan tanggapan undang dikembalikan melalui jalur yang sama. Setelah menerima ini, SIP di host pemanggil mengembalikan pesan ACK dan pada titik inilah kedua pengguna atau host dapat mulai bertukar informasi yang berkaitan dengan panggilan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sayu Putu Gita Arini dengan NIM 18150510001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi SDP. Nah, sebelumnya itu kita sudah membahas tentang SDP, tapi ini SDP di dalam internet telepon ini. Nah, apa sih itu SDP? SDP di dalam materi ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit. SDP seperti yang kami telah tunjukkan sebelumnya, peran protokol deskripsi sesi atau SDP adalah untuk menggambarkan aliran media yang berbeda yang akan terlibat dalam sebuah panggilan atau sesi dan juga informasi yang berkaitan dengan panggilan tersebut. Ini dijelaskan di setiap badan pesan dalam SIP dalam format tekstual dan mencakup yang pertama sebagai berikut. Media stream. Media stream adalah multimedia call atau session yang mungkin melibatkan sejumlah area media yang berbeda, termasuk dari ucapan, audio, video, dan juga data yang lebih umum. Daftar jenis media yang diusulkan dan juga formatnya terdapat dalam message body-nya. Nah,
Dalam setiap pesan permintaan SIP invite berisi daftar jenis media dan format kompresi yang dapat diterima oleh pengguna yang menelpon atau perangkat host. Nah, dan pesan tanggapan invite yang berisi versi yang mungkin sudah dimodifikasi hari ini secara kolektif menunjukkan apa yang akan diterima oleh si pengguna yang dipanggil. Nah, yang kedua itu ada stream address. Nah, ini adalah untuk setiap aliran media atau alamat tujuan dan nomor port UDP untuk mengirim dan atau menerima setiap aliran yang ditunjuk. Nah, yang ketiga itu ada start and stop times. Nah, biasanya ini digunakan dalam sesi siaran dan mungkin memungkinkan pengguna untuk bergabung dalam sesi selama siaran itu dilakukan. Sekian materi SDP yang singkat dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Elvis Reputra. Di sini saya akan menjelaskan GLP atau Get Location Protocol. Dalam prakteknya PSTN atau ISDN dan internet adalah jaringan global atau jaringan internet. Oleh karena itu, ketika pengguna dipanggil terhubung ke PSTN atau ISDN, karena potensi bandwidth yang lebih tinggi terkait dengan internet lebih disukai untuk menggunakan internet sebanyak mungkin dari jalur koneksi. Untuk melakukan ini, pertama-tama Anda melakukan gateway yang terkait dengan setiap jaringan akses PSTN atau ISDN, dan kedua, saat panggilan dibuat menggunakan gateway yang paling dekat dengan pengguna yang dipanggil atau yang menelpon. Di sini adalah salah satu gambar dalam GLP lanjutan. Penjelasan gambarnya. Pengelolaan selain itu di sisi internet, setiap gateway memiliki alamat IP dan juga mengetahui alamat IP dari LS yang terpasang ke jaringan regional atau nasional yang sama. Setiap gateway kemudian menggunakan alamat IP dari setiap LS lokasinya untuk memberitahu mereka tentang kode regional atau nasional dari segmen PSTN atau ISDN yang dilampirkan dengan cara ini. Setiap LS mempelajari kode regional atau nasional dari segmen PSTN atau ISDN di mana semua gateway dipasang, dan dari sini alamat IP gateway yang harus digunakan untuk setiap kode ini. Setiap LS kemudian bertukar informasi ini dengan masing-masing LS lainnya menggunakan protokol lokasi gateway atau GLP. Dengan cara ini, setiap LS membangun database dari alamat IP LS yang harus digunakan untuk menjangkau semua gateway di jaringan regional nasional lainnya dan juga kode PSTN atau ISDN yang terkait dengan masing-masing gateway ini. Jadi protokol local gateway yang menjalankan fungsi ini sangat mirip dengan protokol routing antar domain BGP. Protokol gateway perbatasan yang telah kita jelaskan sebelumnya di bagian 66.5 memang GLP didasarkan bagian GP dan karena kami tidak akan mengembangkannya di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fashan Saraya dengan NIM 1815051070. Di sini saya akan membawakan materi H323 dan audio dan video coding. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Standar H323 yang berkaitan dengan jaringan packet switch berhubungan terutama dengan bagaimana komunikasi antar pribadi dicapai antar stasiun. Disebut sistem akhir dalam standar ini, yang terpasang baik ke LAN yang sama atau ke LAN berbeda yang saling berhubungan di beberapa cara. Standar H323 dimaksudkan untuk digunakan dengan LAN yang menyediakan QoS tanpa jaminan yang dalam praktiknya, seperti yang kita lihat di bab 3, berlaku untuk sebagian besar LAN. Standar terdiri dari komponen untuk
paketisasi, dan sinkronisasi aliran audio dan video. Prosedur kontrol administrasi untuk sistem akhir untuk bergabung dengan konferensi, kontrol konferensi multipoint, dan interworking dengan terminal yang terhubung ke berbagai jenis jaringan sirkuit switch. Standar ini tidak bergantung pada transport yang mendasari dan protokol antarmuka jaringan, dan karenanya dapat digunakan dengan semua jenis LAN. Akan tetapi, diasumsikan bahwa lapisan jaringan adalah IP dan lapisan transport menyediakan layanan yang tidak dapat diandalkan, yaitu DP, dan layanan yang dapat diandalkan, yaitu TCP, yang dalam praktiknya adalah kasus untuk sebagian besar LAN. Untuk menyederhanakan interworking dengan terminal atau komputer yang terpasang ke berbagai jenis jaringan mode sirkuit, standar H323 memungkinkan berbagai opsi pengkodean digunakan untuk streaming audio dan video. Namun sebelum panggilan dimulai, standar pengkodean yang disepakati harus dinegosiasikan untuk menghindari keharusan transcoding aliran audio dan video. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah audio dan video coding. Aliran keluaran dari kodek audio dan video diformat menjadi paket untuk transfer melalui jaringan menggunakan protokol transportasi waktu nyata (RTP). Ini digunakan untuk transfer informasi waktu nyata. Penjelasan pada gambar. Saluran didefinisikan dalam H323. Ada beberapa saluran dalam H323 yang mengatur pertukaran informasi di antara entitas yang berkomunikasi seperti RAS, pensinyalan panggilan, kontrol H245, dan saluran logis. Saluran RAS, registrasi, penerimaan, dan status. Saluran RAS menawarkan strategi untuk membangun komunikasi antar titik akhir dan penjaga gerbang, di mana titik akhir mendaftar dengan penjaga gerbang dan meminta tunjangan untuk melakukan panggilan ke titik akhir lainnya. Setelah menyelesaikan panggilan, gatekeeper mengirimkan alamat transport untuk saluran pensinyalan panggilan dari titik akhir yang dipanggil. Kemudian saluran panggilan. Di saluran ini, informasi kontrol panggilan dan kontrol layanan tambahan ditransfer. Alamat transport ditentukan pada saluran ini setelah mengatur panggilan. Kemudian ada H245, saluran kontrol. Saluran ini mengangkut kontrol media dan pertukaran kemampuan yang mendukung pesan protokol H245. Saluran kontrol H245 membuat saluran logis tersedia untuk media setelah kemampuan yang dipertukarkan dengan anggota panggilan. Kemudian ada logical channel. Audio, video, dan informasi media lainnya dibawa dalam saluran-saluran ini. Jenis media yang berbeda diangkut oleh pasangan saluran unidireksional yang berbeda dengan saluran RTP dan RTCP. H323 menjelaskan bahwa protokol transport yang tidak dapat diandalkan, misalnya UDP, digunakan untuk membawa RAS dan saluran logis untuk media, sedangkan saluran kontrol didefinisikan untuk diangkut melalui protokol transportasi yang handal seperti TCP. Baik, untuk yang di sebelah kanan itu merupakan kepanjangan dari istilah-istilah pada gambar yang saya jelaskan sebelumnya, seperti MCS, Multi-Point Communication Service, kemudian ada MC, Multi-Point Controller, ada RTP, Real-Time Transport Protocol, RTCP, Real-Time Transport Control Protocol. Untuk istilah-istilah yang lain, teman-teman bisa membacanya sendiri, dan saya langsung ke penjelasan berikutnya. Head dari setiap paket RTP adalah spesifikasi format yang menentukan bagaimana isi atau payload paket terstruktur. Selain itu, sebagai bagian dari protokol kontrol transportasi waktu nyata RTCP, sistem akhir pengirim mengirimkan informasi untuk memungkinkan sistem ujung penerima menyinkronkan aliran audio dan video. Informasi lain yang ditransfer sebagai bagian dari RTCP termasuk kecepatan paket yang ditransmisikan, penundaan transfer paket pengirim ke penerima, presentasi paket yang hilang atau rusak,
dan gangguan antar kedatangan penerima ke pengirim. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengoptimalkan jumlah dan ukuran buffer penerima dan untuk menentukan apakah transmisi ulang paket yang hilang dapat dilakukan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ansor Iqbal, NIM 1815051. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang call setup dari internet teleponi, di mana LAN tidak memberikan jaminan QoS karena tidak memiliki prosedur untuk membatasi jumlah panggilan atau sesi yang menggunakan LAN secara bersamaan. Meskipun hal ini dapat diterima dengan aplikasi seperti transfer file berbasis teks yang hanya memerlukan lonjakan singkat bandwidth, tetapi pendekatan ini seringkali tidak dapat diterima karena potensi bandwidth yang besar yang akan dibutuhkan untuk mendukung banyak panggilan bersamaan atau sesi dapat melebihi total bandwidth yang tersedia dengan LAN. Dalam persiapan panggilan konferensi multimedia, setiap sistem akhir yang terlibat dalam konferensi tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari gatekeeper. Kemudian tergantung level penggunaan LAN, saat ini gatekeeper memutuskan apakah panggilan dapat dilakukan dan jika peningkatan alokasi bandwidth diperlukan selama panggilan, izin sebelumnya harus diperoleh dari gatekeeper. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesan-pesan yang akan dipertukarkan untuk mengatur panggilan, di mana di sini telah ditandai oleh nomor 1, di mana proses ini adalah sistem akhir yang akan memulai panggilan memperoleh izin dari gatekeeper untuk menyiapkan panggilan dengan mengirimkan pesan permintaan akses atau ART ke gatekeeper. Selanjutnya yang ditandakan oleh nomor 2 yaitu gatekeeper akan merespon dengan konfirmasi akses atau ACF atau penolakan akses atau ARJ pesan. Selanjutnya yang nomor 3 dijelaskan dengan asumsi izin diterima untuk panggilan, dua pihak terminal akan memulai dan mengirimkan pesan permintaan pengaturan langsung ke sistem akhir yang dipanggil. Yang nomor 4, tanda yang nomor 4 menandakan yang terakhir adalah yang pertama kali menerima permintaan pengaturan dengan mengembalikan pesan melanjutkan panggilan langsung ke sistem akhir yang memulai. Yang ditandai nomor 5 menunjukkan kegiatan melanjutkan untuk mendapatkan izin dari gatekeeper untuk mengambil bagian dalam panggilan melalui pertukaran ARQ. Dan yang langsung lanjut dengan yang nomor 6 yaitu dan ACF pesan. Yang ketujuh, dengan asumsi izin diberikan sistem akhir yang dipanggil mengirimkan pesan peringatan langsung ke sistem akhir yang memulai. Yang kedelapan, yang setara dengan nada dering yang terdengar saat mengatur panggilan telepon melalui PSTN. Akhirnya, jika pengguna menerima panggilan tersebut, maka sistem akhir yang dipanggil mengembalikan pesan koneksi langsung ke sistem akhir yang memulai. Selanjutnya, pesan yang dipertukarkan dengan gatekeeper terkait dengan dua sistem akhir yang memperoleh izin untuk mengatur panggilan adalah bagian dari protokol Resource Access Service atau RAS, dan contoh pesan terkait dengan pengaturan panggilan yang dipertukarkan secara langsung oleh kedua sistem akhir adalah bagian dari protokol pensinyalan Q931. Dalam praktiknya, protokol RAS dan Q931 merupakan bagian dari rekomendasi H225. Prosedur serupa diikuti untuk panggilan konferensi multipartai, kecuali semua pesan dipertukarkan melalui penjaga gerbang atau gatekeeper. Selanjutnya yaitu multiplexing atau demultiplexing. Yang pertama adalah IP address, di mana IP address adalah identitas protokol
dari UDP atau TCP yang membuat paket untuk ditransfer. Selanjutnya yaitu protokol identifier, di mana pada penerimaan setiap paket dari jaringan IP menggunakan pengidentifikasi protokol untuk merutekan isi paket ke UDP atau TCP. Yang ketiga adalah ada port number. Yang terakhir kemudian menggunakan port number di kepala paket untuk menyampaikan paket. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arif Suryanto, NIM 18150511042. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet working. Selain pengoperasian sistem akhir, standar H323 juga menentukan bagaimana internet working dengan sistem akhir yang terpasang ke jaringan dengan metode sirkuit dapat dicapai. Nah, peranan gateway di sini adalah menyediakan penyeremah antara berbagai prosedur yang terkait dengan setiap sistem jaringan. Oleh karena itu, penyeremah diperlukan untuk prosedur dan pesan yang terkait dengan penyiapan dan pembersihan panggilan. Kontrol sistem terdapat dua teknik multiplexing yang berbeda. Selain itu, dua atau lebih sistem akhir yang berkomunikasi menggunakan standar kodek audio dan video yang berbeda, maka transistor coding antara dua teknik pengodean yang berbeda harus dilakukan untuk meminimalkan transcoding yang diperlukan di gateway. Standar code audio dan video yang sama digunakan jika memungkinkan. Oleh karena itu, untuk mempermudah internet working, standar code dan audio yang dipilih menjadi wajib, yang berarti bahwa sistem akhir tersebut dapat beroperasi dengan kodek yang sama. Jika standar umum tidak didukung atau tidak ditentukan selama prosedur pertukaran, gateway harus melakukan prosedur transcoding yang sesuai. Namun, pada gambar di bawah, gateway dapat memiliki banyak antarmuka dan dalam praktiknya dapat mendukung banyak panggilan secara bersamaan. Karena itu, jika transcoding diperlukan, ini dibatasi jumlah panggilan simultannya. Nah, dilihat pada gambaran di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi yang kedua terkait dengan gateway dengan penerjemah alamat. Ini diperlukan ketika internet working antara sistem akhir yang terpasang ke alamat atau ke jaringan yang berbeda, maka masing-masing menggunakan skema panggilan yang berbeda. Misalnya dengan kasus LAN, menggunakan skema pengalamatan yang berbeda dengan menggunakan set protokol TCP atau IP. Alamat sistem akhir adalah IP, sedangkan set protokolnya adalah dengan PSTN atau ISDN. Alamatnya adalah nomor telepon komersial yang semuanya memiliki format yang berbeda. Juga dalam kasus LAN ini, sistem akhir semuanya memiliki format yang memiliki IP. Jadi mereka menyediakan internet working. Semua sistem akhir pada LAN diberikan alias nomor atau PS
ISDN dan INDS yang dapat digunakan oleh pemanggil dari luar yang terhubung ke PSTN atau INDN. Demikian pula dengan sistem akhir yang berada di ruang LAN dapat diberikan semua akhir dari berada di ruang LAN dapat diberikan alamat IP alias atau nama simbol Jasper, kemudian melakukan penyerjemahan yang diperlukan antara berbagai alamat selama prosedur penyiapan pemanggil. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih.